Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 Dry FM memainkan hits terbaik. Masih bersama Bang Andi Haryanto Sinulinga. Dan kita bicara ini Bang Andi, mengapa nih banyak orang Aceh itu tertarik ya mengeluarkan dan menghabiskan uangnya itu ke Medan ya, atau ke tempat yang lain Bang Andi? Loh iya, karena di sana kan di Medan kan daerah yang merdeka ya, merdeka dalam arti kita yang sesungguhnya ya, bukan merdeka dalam arti yang saya maksud itu adalah memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia, tapi merdeka dalam arti kata yang sesungguhnya. Apa merdeka itu? Merdeka itu kalau kita hidup punya pilihan. Kalau kita hidup tidak punya pilihan, itu artinya kita tidak merdeka. Nah, Tuhan memerdekakan kita. Karena itu dia kasih pilihan, ini baik, ini benar, ini salah. Silakan ini pilih dosa, sendiri. ini silakan pilih. Ya. Kalau kalian pilih yang benar, jalannya menuju arah ke sana. Kalau kalian pilih yang salah, jalannya menuju yang ke sana. Dia kasih panduan, guideline kepada kita. Kan nggak gini, Wir ya, apa namanya Chandra misalnya. Dani, ya. Dan misalnya kalau kita nggak sholat tiba-tiba kepala kita benjol misalnya, kan kalau Tuhan mau kan bisa dong, ya sholatlah semua orang itu, gitu loh. Nah kalau yang dia tidak bertauhid misalnya terkilir kakinya misalnya, nah tapi kan Tuhan tidak lakukan itu, nanti itu ada urusan konsekuensi yang harus diterima ya Bang Andi ya? Tapi sesungguhnya sebagai makhluk, menurut pandangan saya kita diberikan kemerdekaan. Disitulah esensi dasar kemerdekaan. Banyak pilihan. Nah, karena itu orang pasti cenderung ke tempat yang merdeka. Nah, itu psikologis manusia. Kenapa dia suka ke Medan? Misalnya contoh, ya saya harus ungkapkan ini. Saya nggak usah sebut nama ya, tapi saya melihat dan menyaksikan, mendengar juga banyak orang-orang yang menentang misalnya bioskop misalnya. Tapi dia di Medan, di Jakarta dia menonton bioskop gitu loh. Padahal dia pemangku kebijakan, kalau ditanya kenapa? Karena politis sekali. Politisnya itu kenapa? Takut dibenci, takut tidak populer, takut nanti kalau dia pemilihan lagi orang tidak akan memilih dia. Nah, seperti itu. Jadi tidak tulus. Nah, bahkan di Aceh itu orang menentang bioskop ya jadi artis film juga gitu loh. Ini pola-pola seperti ini itu tidak produktif mengajarkan anak-anak kita untuk jujur apa adanya gitu loh. Nah, kalau kita baca bukunya Francis Fukuyama dengan dia trust gitu ya, bahwa prinsip kesejahteraan itu bukan dari kecerdasan yang tinggi dengan intelijensia yang tinggi atau yang dikenal dengan nama kita program Aceh Carang itu ya, tapi kesejahteraan itu muncul, bisnis itu hanya bisa dikelola, modal dasarnya itu adalah trust, kepercayaan. Berarti yang di modal kesejahteraan itu adalah watak yang jujur. Nah, itu yang saya mengambil itu. Siapa yang jujur itu orang kita kan bukan mayoritas, hampir dominan itu. Kira-kira 99% kalau menurut data itu Muslim semua. Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Nah, apa yang bisa kita ambil dari beliau? Ya kejujuran itu. Karena itu dia dijuluki sebagai Al-Amin. Dia dijuluki sebagai pembawa amanah. Nah, karena itu kalau ada orang yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah misalnya, maka jujurlah gitu loh. Jujur gampang. Ya. Gampang diucapkan, tentu tidak mudah dilakukan. Bang Andi, kalau kita kasih nilai 0 sampai dengan 10, berapa tingkat kejujuran orang-orang otoritas di Aceh ini di pandangan Bang Andi nih? Kalau saya lihat itu paling rendah, 10 itu paling tinggi, Bang. Ya, menurut saya masih merah lah ya. masih merah. Memang orang politisi seperti ini, jawabannya sangat ini ya. Sangat politis sekali. Kita beri dulu Bang Andi, nanti kita lanjut. Kita bicara tentang isu nasional sebentar. Gini, merah itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang saya maksud itu merah itu 5 dia. Tambah 1 lagi udah 6, udah mayoritas dia menjadi biru kan. Nah, mudah-mudahan ya kita mendorong lah supaya ini sebenarnya dengan ngomong gini kan nasehatin diri sendiri juga ini supaya jadi politisi supaya bisa jujur lah.
Baik Bang Andi, kita break sejenak, kita akan cerita tentang Indonesia. Oke. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Jam.